Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Tak hanya itu, Presiden juga merespons positif permintaan untuk mengevaluasi sekaligus mereformasi kepolisian dengan pembentukan tim reformasi kepolisian. Persetujuan Presiden Prabowo itu disampaikan usai berdiskusi selama 3 jam dengan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. GNB juga meminta Presiden membantu pembebasan demonstran mahasiswa dan pelajar yang ditahan aparat. Pendekatan aparat dalam menghadapi demonstrasi pun perlu direvisi. Harus hati-hati tanpa represi. Pemirsa, lebih jelas tentang tim reformasi kepolisian kita bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom. Ada Kepala Badan Reserse Kriminal periode 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, dan juga ada Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Susno, Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Selamat sore para pemirsa, Pak Yusuf. Selamat sore, iya, terima baik. kasih. Saya ingin mulai dulu dari Pak Susno. Sepenting apa Pak sebenarnya Polri itu untuk direformasi sesegera mungkin? Iya, ini saya kira suatu hal yang bagus ya. Polri direformasi dan reposisi pada hasil daripada reformasi 1998. Kemudian lahirlah Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Polri lepas dari TNI. Ya. Polri berarti tidak masuk di dalam angkatan bersenjata, jadi tidak militer, dia adalah sipil gitu, tunduk pada peradilan umum. Kemudian tidak di bawah Panglima TNI, langsung di bawah Presiden. Kemudian dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, Polri masuk di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian dibentuk juga pengawas ya Pak Yusuf Warshim CS, yaitu sudah beberapa kali periode gitu. Ada pengawas luar yaitu Kompolnas yang dia tidak masuk di dalam struktur organisasi bukan under bawahnya Mabes Polri. Nah, terdiri beberapa unsur. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, dengan perkembangan reformasi, perkembangan demokrasi, saya kira sudah cukup lama ya. Dari reformasi sampai 98 sampai sekarang, ya sudah wajar gitu ya. Boleh dikatakan ya mungkin terlambat gitu ya. Tuntutan zaman terlambat untuk direformasi, terlambat juga untuk entah reposisi, entah apa, tergantung kehendak masyarakat gitu. Nah ini bagus gitu, asal nanti syaratnya tim yang dibentuk oleh Presiden adalah orang-orang yang memahami betul-betul bagaimana kepolisian, bagaimana mengawasi kepolisian, bagaimana rakyat menghendaki kepolisian. Nah itu kan kita seperti sekarang kita punya pengawas ini, kewalahan dia Pak Yusuf Warshim CS ini, Kompolnas ini. Nah mungkin nanti di Kompolnas diminta pendapatnya gimana sebaiknya polisi ke depan, perundang-undangannya jelas yang harus dirubah mungkin undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang sekarang sudah berumur 23 tahun, kemudian situasi sekarang bagaimana dan sebagainya. Nah tentunya Polri berbeda dengan TNI karena Polri ini langsung berhadapan dengan masyarakat dan langsung menangkap, langsung bisa menahan dengan kewenangan undang-undangnya, langsung bisa menyita dan sebagainya dan sebagainya. Pak Susno, dan ya, tim reformasi kepolisian, siapa saja pihak-pihak yang menurut Anda pantas untuk duduk di situ?
yang kita tidak ingin mereka bukan orang-orang yang paham betul akan arti atau fungsi Polri yang sesungguhnya? Iya, satu pertama dari unsur masyarakat ya, unsur masyarakat seperti Kompolnas ada unsur masyarakatnya. Masyarakat siapa? Masyarakat yang pengetahuannya mumpuni, yang menguasai betul bagaimana polisi di era modern, bagaimana polisi demokrasi. Nah, yang kedua para pakar hukum, ketiga adalah orang-orang yang mengetahui masalah hak asasi manusia. Kemudian yang berikut orang-orang yang paham dengan tugas-tugas kepolisian, mungkin diambil dari unsur kepolisian harus ada. Ya. Dan tidak salah juga kalau diambil misalnya dari unsur Kompolnas, baik Kompolnas yang sekarang ataupun Kompolnas yang dulu gitu, supaya tahu gitu bagaimana apa hasil pengawasan mereka terhadap jalannya kepolisian ini. Jadi bagus, kita sambut bagus apa idenya Pak Presiden. Jadi walaupun terlambat ya bagus. Jadi lebih bagus terlambat daripada tidak ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan semoga seperti Pak Nasaruddin Umar bilang ini gayung bersambut. Semoga tidak hanya jargon saja. Sebelum saya ke Pak Yusuf, kita akan tampilkan grafis berikut ini. Kalau tadi Pak Susno menyebut bahwa siapa saja yang berhak atau pantas duduk sebagai tim reformasi kepolisian, mereka adalah dari akademisi misalnya, kemudian juga ada tokoh agama. Kita sambil melihat ini adalah tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan berbincang selama 3 jam. Tentu kita tidak mengkritisi 3 jam itu, dan kita mengharapkan 3 jam itu isinya daging semua, Pak Susno. Apakah Anda melihat nama-nama yang tertera di grafis saat ini yang ditampilkan adalah orang-orang yang tepat untuk menduduki sebagai tim reformasi kepolisian? Ya, salah satu, salah dua, atau salah 4 di antara mereka saya kira bagus. Karena mereka kan ada tokoh agama, ada tokoh demokrasi di situ, walaupun mereka tergabung di dalam forum agama ya. Ada juga cendekiawan. Dan timnya itu jangan hanya 2-3 orang, tidak salah itu kalau timnya mungkin berjumlah 20-an atau berapa. Tapi kan nanti ada yang kelompok membidangi masalah hukum, masalah organisasi, masalah HAM, dan sebagainya ya. Itu perlu orang-orang yang memahami betul tentang dunia kepolisian. Nah, mantan-mantan Kompolnas atau yang sedang berada di Kompolnas, walaupun dia bukan Polri, dia lebih memahami ya, karena mereka melihatnya dari luar. Ya kalau saya sebagai polisi mungkin saya melihatnya dari kacamata dalam gitu. Tapi kan orang yang menghendaki polisi itu bukan orang dalam, tetapi masyarakat. Kalau saya orang dalam menghendaki polisi adalah polisi yang tidak bisa diawasi, polisi yang hebat dan sebagainya. Tapi Pak Yusuf itu orang luar, dia tahu dalamnya polisi, tahu kehendak orang luarnya polisi. Ya itu bagus. Orang-orang seperti itulah yang harus kita ambil gitu ya. Baik. Catatan Anda Pak Yusuf, dari kalau tadi baru saja kita sudah tampilkan nama-nama yang kemarin hadir bicara langsung, berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa catatan Anda? Ada tokoh agama, ada filsuf, ada guru besar sosiologi Universitas Indonesia. Apa catatan Anda? Ya, tentu kalau kami ya Kompolnas tentu ketika ada kehendak dari Presiden ya tentu kita harus samina wa atokna, kan begitu. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tergabung di dalam Gerakan Nurani Bangsa itu adalah sebuah aspirasi yang disampaikan kepada Presiden. Ketika Presiden meresponnya tentu Presiden aspiratif, kan begitu. Nah, selanjutnya Kompolnas sendiri tentu menunggu dan memantau. Hanya yang kedua, kalau terkait dengan substansi ya sebenarnya saya juga bagian dari pelaku reformasi 1998. Polri yang pada saat ini adalah produk reformasi, anak kandung reformasi yang itu dilakukan melalui sebuah proses yang panjang. Ada TAP MPR pemisahan TNI Polri, yang itu bubarlah ABRI, yang pada waktu itu kan TNI dan Polri berada dalam ABRI. Ada TAP MPR itu yang mengawali reformasi. Baik. Baru kemudian ada TAP MPR tentang peran TNI dan Polri, masing-masing itu punya peran. Yang itu ya selanjutnya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu
yang dilakukan amandemen itu adalah yang saat ini ada di pasal 30. TNI bertugas di dalam pertahanan, Polri dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pak Yusuf? Ya, jadi Pak Yusuf, Anda, mohon maaf saya potong. Pak Yusuf, Anda ingin mengatakan bahwa Polri pasca reformasi sudah jauh lebih baik. Dulu bagian dari ABRI, namun kemudian berubah menjadi lembaga sipil yang mandiri. Dulu adalah stabilitas politik, namun pasca Orba berubah jadi penjaga kehidupan. Anda mau mengatakan bahwa Polri saat ini sudah jauh lebih baik dari zaman dulu? Enggak, maksudnya reformasi Polri itu sebenarnya terus berjalan, terus berlangsung. Yang diawali adanya reformasi struktural, yang kemudian ada reformasi instrumental, yang saat ini yang terus harus diakselerasi itu reformasi kultur. Saya dalam hal ini tentu karena saya sudah pernah menulis di media massa bahwa reformasi kultur itulah yang harus terus kita kawal, bagaimana kultur melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam hal ini akselerasi reformasi kultur itu diperlukan pada saat ini itu adalah peran pengawasan. Maka secara substansi Kompolnas sendiri karena tugasnya membantu Presiden di dalam menetapkan arah kebijakan Polri, Kompolnas telah pernah memberikan rekomendasi usulan arah kebijakan penguatan pengawasan, baik itu internal maupun pengawasan eksternal. Yang dalam hal ini ya Kompolnas diberikan penguatan untuk bisa mengawasi secara efektif agar reformasi kultur yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat itu benar-benar bisa diharapkan oleh masyarakat. Ya saat ini dan ke depan Polri yang sering sudah kami sampaikan harus benar-benar berada di masyarakat. Polri untuk masyarakat, Polri menggenggam hati masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat itulah yang dilakukan oleh Polri. Nah itu adalah reformasi kultur. Tapi tentu apabila nantinya akan dibentuk tim reformasi yang dimaksud oleh Bapak Presiden, ya tentu kita sami'na wa ta'na, apa yang menjadi usulan-usulan rekomendasi arah kebijakan Polri yang pernah kami sampaikan, tentu kami akan sampaikan kembali. Baik, pengawasan atau indikator yang digunakan sehingga pengawasannya bisa kita sebut indikator apa yang digunakan sehingga kita bisa menyebut bahwa pengawasannya optimal. Karena yang selama ini dilakukan Kompolnas kan pengawasan kinerja Polri. Tapi kemudian perhara Agustus kemarin kan kita sudah melihat dengan mata telanjang apa yang dilakukan, excessive abusive yang dilakukan oleh Polri. Iya, terkait dengan apa yang disebut pengawasan itu sebenarnya sudah banyak masukan publik, ya, sudah banyak masukan publik yang itu kemarin, waktu Kompolnas periode lalu bersama tim yang disebut namanya tim reformasi hukum, tim percepatan reformasi hukum yang itu bersama Pak Mahfud MD, yang diantara tokoh-tokoh yang ada di dalamnya juga ada dari tokoh Gerakan Nurani Bangsa itu. Nah di dalam tim reformasi hukum itu ada di dalamnya juga disebut terkait dengan hal-hal yang hal-hal saja yang harus dilakukan perubahan di dalam Polri. Ya salah satunya juga Kompolnas menjadi bagian dari hal yang dimaksud dilakukan perubahan. Nah itu juga bagian dari substansi barangkali yang itu bisa dijadikan substansi di dalam reformasi kepolisian yang kemarin itu juga cukup bagus itu ada namanya tim reformasi percepatan hukum. Itu dokumennya ada dan sudah pernah disampaikan kepada Presiden, hanya tentu Presiden sebelumnya. Tentu nanti apabila diperlukan ini kita akan buka kembali karena sesungguhnya tokoh yang diantaranya itu ada juga yang kemarin datang mengusulkan kepada Bapak Presiden. Baik. Rasanya, saya ke Pak Susno, rasanya semangat kita sudah sama Pak Susno bahwa perlu dilakukan reformasi di tubuh Polri. Tapi kalau saya kembali tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Washim bahwa terkait dengan pengawasan ketika ada penyimpangan, memang sudah ada pengawasan meskipun itu sifatnya ex officio begitu. Tapi kan sifatnya hanya seperti konsultatif ya, tidak ada daya paksa. Apa saran Anda Pak Susno? Iya, saya sependapat ya. Yang harus dibenahi ya memang banyak. Tetapi yang paling mendasar, pertama culture, budaya, perilaku, itu yang nomor satu. Kemudian supaya itu tegak, tentunya harus ada pengawasan. Pengawasan itu supaya jalan, harus ada kekuasaan pada pengawasan. Kalau pengawasan tidak diberi kekuasaan yang cukup, dia hanya kayak orang peninjau aja ya, pengamat, pengamat, tapi habis itu melaporkan. Tapi kita bisa lihat ya, maaf saja Pak Yusuf ya, Kompolnas itu kurang
kurang gigit gitu dalam pengawasan. Karena apa? Kekuasaannya sangat terbatas. Saya sependapat dengan Pak Yusuf bahwa pengawasan harus diberilah kewenangan yang cukup. Bila perlu pengawasan berhak untuk memeriksa. Nah ini memeriksa, kemudian menilai, kemudian mengusulkan, dan bila perlu untuk langsung kayak apa yang lebih keras lagi bahwa misalnya kepala kepolisian daerah yang ini tidak wajar untuk meneruskan, atau pimpinan badan reserse atau direktur reserse Polda ini telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar culture, melanggar perilaku sehingga dia harus di-out-kan. Nah, baru pengawasan itu berfungsi, dan tidak cukup diawasi hanya berapa Pak Yusuf sekarang? 5 orang ya, 5 orang berada di Jakarta. Mengapa? Kita kalau ingin memperbaiki polisi yang bagus sesuai kehendak masyarakat, ya kita harus ada Kompolda gitu yang bawa koordinasi Kompolnas, Kompolda atau Kompolres gitu di bawah resort gitu ya. Sehingga Pak Yusuf ini tidak kewalahan, bayangkan dia lagi ngawasi terjadi di Jakarta, tahu-tahu besok ada di Papua, lusanya ada di Kalimantan. 17.000 pulau kita ini, yang diawasi 450.000 orang. Nah hanya berlima, kemudian ya tidak kita berbicara masalah kewenangannya yang sangat terbatas. Masih tersambung? Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Kepala Badan Reserse Kriminal periode 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Yusuf Warshim. Saya ke Pak Yusuf, menyambung pernyataan dari Pak Susno tadi sebelum jeda, Pak Yusuf, bahwa selama ini Kompolnas kurang menggigit. Apakah ini memang karena Kompolnas tidak punya gigi? Dan apa, Pak Yusuf, yang dibutuhkan oleh Kompolnas? Ya kalau itu soal Kompolnas itu sudah banyak kajian-kajiannya, udah menjadi karya tulis ilmiah. Kalau itu memang rekomendasi dari hasil karya ilmiah itu ya disarankan ada perubahan dan pemberian kewenangan Kompolnas sebagai pengawas yang efektif. Yang itu kajian akademiknya tentu memiliki data-data di studi di beberapa negara, tinggal kebijakan hukumnya yang ada di Indonesia ini ada atau tidak. Nah, sehingga apabila memang ada kehendak Presiden nanti membentuk tim reformasi kepolisian nasional yang sebelumnya itu ada yang disebut tim percepatan reformasi hukum di kami bersama Pak Mahfud, yang itu juga sudah disampaikan Presiden secara substansi di situ, sebagaimana masukan-masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, ya salah satu yang perlu dilakukan percepatan reformasi hukum, Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian itu diberikan kewenangan yang efektif untuk bisa mengawasi. Tapi di dalam konteks penegakan hukum tentu kita tidak bisa mencampuri kewenangan penyidik karena itu diatur di dalam KUHP. Karena kalau kita tidak diatur dalam KUHP, nanti kita melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan yang itu kewenangan penyidik. Tentu itu yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud. Selain pengawasan kan juga Kompolnas juga bisa menentukan arah kebijakan Polri, Pak. Ya betul, itulah yang sering kita sampaikan kepada Bapak Presiden, sehingga ketika nanti kita diminta masukan, saran, seandainya pun tidak dilibatkan di dalam tim itu, yang akan kami sampaikan kembali apa yang sudah pernah diusulkan kepada Bapak Presiden. Yang intinya begini, reformasi Polri ini terus kita akselerasi, terutama di dalam reformasi kultur. Nah, untuk menuju ke sana, ya sederhananya sih, kalau mau dibahasakan reformasi pengawasan Polri, yang itu di dalamnya termasuk pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal, agar apa yang dikehendaki di dalam reformasi kultur itu terakselerasi sebagaimana yang diharapkan masyarakat, Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, Polri sebagai pelayanan. Itulah yang saat ini tentu diharapkan masyarakat itu terwujud di dalam hasil survei-survei yang selalu fluktuatif, turun respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Polri. Nah, itu yang tentu yang saya maksud tadi, ketika ada penguatan pengawasan, maka pengawas memastikan bahwa
pelayanan yang diberikan oleh Polri itu benar-benar sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat membuat laporan, pengaduan, dia mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kepolisian atas pengaduan dan laporannya itu, sehingga tidak seperti yang beberapa waktu lalu menginginkan adanya pelayanan, tapi ada yang semacam ditolak sehingga muncul tagar percuma lapor polisi. Nah itu kan satu fakta-fakta yang kaitannya dengan bagaimana tuntutan masyarakat itu terhadap pelayanan Polri. Nah ini adalah reformasi kultur untuk bisa melayani yang terus harus diakselerasi, dan itu memerlukan penguatan pengawasan. Tidak hanya eksternal, internal juga. Baik, Pak Yusuf, bagaimana dengan, karena Anda menyinggung soal kultur, ada juga kultur, budaya code of silence di dalam tubuh kepolisian, saling tutup-menutupi. Bagaimana peran Kompolnas selama ini terhadap kultur itu? Ya tentu itu semuanya harus didasarkan dalam fakta-fakta, kita tidak bisa dalam asumsi. Nah sejauh ini ketika ada tuntutan terus dari masyarakat kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum, kami sebagai pengawas menjalankan fungsi agar siapapun yang melakukan pelanggaran ya ditindak tegas, dan penindakan itu tidak hanya tegas tapi tuntas, dan itu fakta-fakta itu sudah ada. Jadi kalau dikesankan bahwa Polri ingin melindungi dirinya sendiri, yang kemarin ini ya tuntutan masyarakat agar yang terkait dengan peristiwa rantis mobil diberikan penindakan, korban diberikan keadilan, itu sudah terlihat. Nah saat ini sedang kita kawal proses pemidanaannya. Baik, saya ke Pak Susno, apakah Anda melihat kalau kita mendengar pengawasan atau oversight Kompolnas dalam hal ini, itu seperti lama-lama seperti lip service saja Pak Susno, seperti jargon saja. Apakah menurut Anda Kompolnas itu perlu punya daya koersif, daya paksa, sehingga sifatnya tidak hanya sekedar konsultatif atau, mohon maaf Pak Yusuf, sebagian orang menyebutnya sebagai humas? Ya baiklah, kita sekarang kan melihat sudah ada pengawasan dari luar namanya Kompolnas. Tapi kita lihat juga di media sosial ya, betapa Kompolnas ini oleh netizen gitu dianggap seolah-olah jubir, dianggap seolah-olah pembenar daripada perilaku yang tidak baik dari Polri dan sebagainya, citra negatif. Nah mengapa begitu? Nah itulah kalau reformasi kan harus tanya mengapa begitu? Ya karena kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang sangat terbatas. Saya ini salah satu di antara, saya waktu itu dinas di Binkom tahun 2002 yang melahirkan undang-undang kepolisian tahun 2022. Itu hanya dicantumkan di salah satu pasal, dan waktu itu perdebatannya sangat keras. Nah, salah satu pasal itu terbatas sekali, untung ditambah dengan beberapa kepres dan sebagainya atau apa gitu, nambah-nambah. Kalau kita mau perbaiki polisi, yang diperbaiki pertama itu apa? Perilakunya, yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, apa perilaku itu? Dalam bahasa menterengnya kultural, budaya. Kelakuannya. Siapa yang harus mengawasi? Ya pengawas polisi. Siapa pengawas polisi? Ya Kompolnas ini. Bagaimana supaya Kompolnas ini efektif? Berilah kekuasaan oleh undang-undang. Jangan hanya menjadi pengamat, mengawasi. Nah, harus kuat. Supaya kuat apa? Dia bisa memeriksa, dia bisa menentukan salah apa tidak, kemudian dia bisa mengusulkan kepada yang berwenang untuk si A selaku ini dicopot atau diberhentikan atau dimasukkan ke dalam kode etik atau diapakan, baru dia berfungsi. Dan satu lagi, tidak cukup hanya di Jakarta 5 orang ya Pak Yusuf, atau berapa itu, tidak cukup. Kan Indonesia luas sekali. Kenapa ini ada bawahannya Kompolnas, ada Kompolda, ada Kompol Resort dan sebagainya. Jadi kalau kita betul-betul ingin mereformasi. Tapi bukankah kita mau efisiensi Pak Susno? Ya, gimana Pak? Bukankah kita mau efisiensi? Esensi gimana? Efisiensi Pak, bukankah kita mau efisiensi? Jadi 5 orang anggota Kompolnas, komisioner Kompolnas yang Anda maksud tadi tidak sampai ke daerah, tidak sampai ke provinsi? Ya harus sampai dong. Sekarang efisiensi gimana? Kita menghamburkan duit banyak untuk gaji, misalnya untuk gaji BUMN yang sebulan 5 miliar satu orang. Kita mampu tapi manfaatnya tidak terasa oleh rakyat. Ya gaji direksi BUMN, gaji komisaris BUMN apa?
terasanya makan duit rakyat, melegalisir memakan duit negara. Nah, kenapa nggak dibuat kalau kita betul-betul membutuhkan polisi yang bagus, pengawasnya, ya supaya polisi ini tambah lama tambah bagus ya, bukan bahwa sekarang belum bagus dibandingkan dengan dulu ya jauh lebih bagus, tapi kan tuntutan zaman melebihi apa yang ada pada saat ini. Baik, Pak Susno, kalau kita melihat tuntutan 17+8, Polri sebenarnya tidak perlu direformasi, tapi dievaluasi dan diawasi metode kerja dan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP. Tapi itu kan kemudian mengarah kepada tadi excessive of use of power, begitu, kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Apakah Anda melihat atau seperti apa sebenarnya grand design terbaik untuk saat ini yang dapat Anda usulkan untuk reformasi Polri? Ya, tentunya reformasi. Nah, reformasi itu apa? Sebagaimana tadi Pak Yusuf sudah katakan, saya sudah katakan, kalau hanya evaluasi aja kan dari dulu evaluasi terus gitu ya. Evaluasi, kemudian keluarlah kajian-kajian, wah harus begini, harus begitu. Tapi kalau tidak ada pengawasan yang mempunyai kewenangan memberikan sanksi atau apa-apa, ya gitu-gitu juga. Baik. Masa kita sudah berpraktik 23 tahun sejak reformasi, kok ingin tetap pada hal yang sama? Sejak zaman saya dulu kan sudah ada itu evaluasi, percepatan, keluar buku ini, keluar SOP ini. Mungkin kalau ditumpuk-tumpuk ya udah setinggi gedung juga gitu. Berbagai jurnal, berbagai penelitian juga sudah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, tapi kita tidak melihat arah reformasi yang sekarang yang akan kita harapkan. Saya ke Pak Yusuf. Jika nantinya tim reformasi kepolisian ini terbentuk, bagaimana memastikan itu tidak akan tumpang tindih, tidak akan overlapping dengan Kompolnas? Ya tentu kami dalam hal ini tidak bisa berkomentar, karena kan itu terkait dengan tim reformasi ya, apakah itu lembaga permanen atau tidak. Ya, tentu kalau Kompolnas ini kan lembaga permanen yang memang diamanatkan oleh undang-undang memiliki fungsi pengawasan, tapi disebutnya sebagai pengawasan fungsional. Nah, tentu kita tetap bekerja terlepas apakah ada tim reformasi kepolisian atau tidak. Yang kedua, kami akan kami konsolidasikan kembali ke Kemensesnek terkait dengan usulan arah kebijakan Polri yang pernah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, yang itu secara substansi ya mengandung apa yang disebut dengan reformasi Polri yang terus berlangsung dan terus kita kawal itu. Nanti kami akan konsolidasikan kembali, itu yang paling penting untuk saat ini. Bagaimana tim reformasi, tentu kami itu tidak bisa berbicara, karena itu nanti kan kewenangannya ada pada Presiden. Seperti apa kelembagaannya, masa kerjanya temporer, apakah permanen, tentu itu yang kita menunggu bagaimana yang akan dibuat. Tentu kelembagaannya ya tidak mungkin bisa sama dengan Kompolnas. Kalau Kompolnas ini kan dibentuk undang-undang. Baik, Pak Yusuf cukup berkonsultasi dengan Mensesnek, tidak kepada Presiden langsung? Kami akan konsolidasikan kembali, karena sebenarnya yang kami sampaikan itu yakin disampaikan kepada Presiden, seiring nanti apa yang kita cermati di dalam substansi reformasi Polri itu apabila baru, tentu Kompolnas sesuai dengan kewenangan yang diberikan, salah satu dari kewenangan itu adalah dapat memberikan rekomendasi lain kepada Bapak Presiden, maka kewenangan itu yang akan kami gunakan untuk bisa bertemu kepada Bapak Presiden. Baik, Pak Yusuf, boleh dikasih pencerahan Pak, jika nanti komisi atau tim reformasi kepolisian sudah terbentuk, menurut Anda siapa yang harus memimpin tim tersebut dan bagaimana tahapannya? Reformasi dilakukan mulai dari mana? Putus-putus suaranya, pertanyaannya nggak Baik, bisa ditangkap. Saya ulangi Pak Yusuf, jika nanti tim reformasi kepolisian ini sudah terbentuk, menurut Anda siapa yang pantas untuk memimpin tim tersebut dan bagaimana tahapan pembentukannya sendiri? Bagaimana tahap-tahap reformasinya sendiri akan dilakukan? Untuk ini sekali lagi kami tidak bisa memberikan pandangan, karena itu kewenangan ada pada Presiden. Nah, ketika nanti kami dilibatkan, tentu kami sami'na wa ta'na dan akan bekerja secara optimal. Baik,
Terakhir saya ke Pak Susno, siapa yang menurut Anda memimpin langsung tim reformasi kepolisian jika nanti terbentuk, Pak Susno? Mbak, tolong ya, modulasi dari studio itu kurang bagus ya, internetnya atau teleponnya gitu ya. Waktu Mbak bicara sama Pak Yusuf, bicara sama saya gitu, putus-putus gitu. Itu jadi kesalahannya itu bukan di kami gitu, di studionya gitu, nggak bagus. Baik, kami mohon maaf Pak Susno. Saya ulangi pertanyaan saya terakhir kepada Pak Susno, semoga bisa terdengar dengan baik. Menurut Bapak, siapa yang pantas menduduki sebagai leader dari tim reformasi kepolisian? Ini studionya ini agak kurang bagus ya untuk perhatian. Baik, nanti kita... Kita hilang hanya kedengaran leadernya aja gitu. Iya, baik. Sekali lagi pertanyaan saya, Pak Jenderal, siapa yang pantas menurut Anda menjadi pemimpin, menjadi leader dari tim reformasi kepolisian jika nanti tim itu telah terbentuk? Tambah jelek gitu modulasinya. Baik, Studionya kurang bagus. Baik, kita akan perbaiki komunikasi nanti. Untuk sementara terima kasih Pak Jenderal, Pak Susno Duaji dan Pak Yusuf Washim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Sehat-sehat selalu, kita sambung di lain kesempatan dialognya. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan, pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime.